selamat siang Mbak. Selamat siang. Betul ya dengan Mbak Amel? Betul. Oke Mbak Amel, gimana nih Mbak Amel tadi sebelum perjalanan ke sini? Apakah ada kegiatan lain mungkin sebelum ke sini? Kebetulan kan hari ini weekend ya, hari Mm-mm. Minggu, jadi nggak ada sih, lagi free. Oke, lagi free aja ya. Atau setelah ini mungkin Mbak Amel ada schedule? Apa ya? Mungkin ngerjain tugas aja sih. Oke, karena mungkin banyak tugas juga ya. Ya, betul. Oke, ngomong-ngomong soal tugas nih, berarti Mbak Amel masih sekolah atau mungkin kuliah? Lagi kuliah Lagi sekarang. kuliah di mana nih Mbak Amel kuliah? Di Universitas Negeri Malang. Di UM ya, dekat-dekat sini lah ya. Ya. Semester berapa nih Mbak Amel? Sekarang lagi di semester 5. Anak semester 5, jurusannya? Jurusannya bimbingan dan konseling. Jurusannya BK juga. Gimana nih Mbak Amel, skill-skillan dari Mbak Amel semester 5? Apakah ada hal yang ngebuat Mbak Amel sedikit greget mungkin atau gimana? Apa ya? Karena sekarang itu apa ya, diperbarui kurikulumnya, jadi dipercepat 7 semester kan. Jadi untuk semester 5 ini udah mulai sempro. Udah mulai sempro. Jadi Mbak Amel juga udah mulai nyusun nih. Iya, udah mulai nyusun. Udah bab berapa nih Mbak Amel? Udah bab 2 jalan mau ketiga. Oke, nice. Sedikit lagi ya, sempro pasti sampai sebenarnya bab 3 kali ya, bab 3. Iya. Berarti Desember ini dong sempronya Mbak Amel. Iya. Desember ini semoga lancar-lancar ya Mbak Amel. Mungkin selain lagi sempro nih, ada Mbak Amel ada kegiatan lain nggak selain mungkin di perkuliahan, mungkin di luarnya organisasi atau gimana? Dulu sih pernah ya. Udah lama banget, itu udah semester 3 lalu ikut volunteer Gempita. Oh, Gempita tuh seperti kayak gimana tuh Mbak Amel? Gempita itu jadi kita sebagai volunteer kayak menemani teman-teman disabilitas kayak tunarungu, tunanetra dan lain sebagainya untuk aktivitas mereka dalam kelas gitu. Oke, menarik ya Mbak Amel. Itu satu semester itu intens gak selama mungkin sebulan itu berapa kali atau sering atau gimana? Intens. Kita masing-masing volunteer diberi dua teman-teman disabilitas untuk mendampinginya di setiap minggu gitu. Berarti setiap minggu itu Mbak Amel mendampingi 2 teman disabilitas? Ya, 2 Berarti 2 kali? 2 kali dalam seminggu Gitu. Tapi itu di semester 3 udah lama banget, terus sekarang udah fokusnya ke kuliah, udah sempro juga, jadi fokusnya kuliah aja. Oke, berarti kalau di Gempita itu tuh bukan kepanitiaannya tapi mungkin volunteernya gitu. Iya, volunteer, soalnya kebetulan aku sendiri juga apa ya, kurang suka organisasi yang kayak terikat gitu loh. Karena kalau volunteer kan lebih kayak freelance gitu kan, jadi fleksibel enak, juga ya. fleksibel. Mungkin selain Gempita itu Mbak Amel nggak pernah mungkin join ke beberapa volunteer lainnya? Atau Nggak mungkin ada pernah. niatan? Apa ya, kalau niatan sih karena aku sendiri sebenarnya anaknya juga introvert ya, jadi kayak itu sudah cukup sih kalau aku gitu. Oke, nggak apa-apa sih, sesuai dengan kemampuan diri sendiri Iya. aja. Namun kalau di SMA atau SMP mungkin Mbak Amel ikut juga nggak dalam kepanitiaan kayak OSIS mungkin atau pramuka dan lain-lain? Dulu pernah intens banget zaman SMP sih, tapi itu PMR PMR, oke. ikut apa ya, kayak perlombaan satu kota gitu. Sebulan juga tim aku juara 1 di situ. Wow. Gitu. Itu sih yang kayak paling memorable buat ikut organisasi dan lain sebagainya. Wah, keren banget sih. Namun kenapa nih di kuliah kenapa nggak memutuskan untuk lanjut? Karena sebelumnya kan udah punya basic yang cukup baik lah gitu. Kenapa nggak lanjutin banget? Karena ada something traumatik ya. Wow. Di tempat organisasi atau apa ekstrakurikuler itu yang bikin aku kayak kayaknya next time nggak dulu deh gitu. Jadi nge-push away diri sendiri dari lingkup itu dulu gitu lah ya. Bed rest mungkin nggak mau terlalu takutnya terulang 2 kali mungkin ya gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak Amel. Berarti Mbak Amel itu di Malang itu sebagai akamsi atau perantau nih Mbak Amel? Sebagai perantau kebetulan. Dari mana nih Mbak Amel? Aku dari sebenarnya nggak jauh dari Malang, masih Jawa Timur juga, itu di Pasuruan. Di Pasuruan. Mungkin kita bisa lebih memanggilnya itu mungkin bukan perantau, lebih ke pendatang kali ya. Ya kalau perantau itu kejauhan banget gitu. Kalau Pasuruan kan deket banget. Paling berapa estimasi perjalanan dari Pasuruan ke sini? Kalau lancar-lancar aja sih sejam setengah udah sampai sih. Sejam setengah udah sampai. Berarti sering pulang dong Mbak Amel? Akhir-akhir ini sering Pulang. Kenapa
sering pulang apa homesick atau gimana? Iya, pertama karena homesick itu, terus juga ada harus bolak-balik rumah sakit untuk terapi mata juga. Ya itu sih yang bikin sering pulang gitu. Oke, tapi ya tetap ya kuliah tetap berjalan dengan lancar, enggak kayak maksudnya pulangnya itu enggak mengganggu waktu jam kuliah kali ya, mungkin setiap weekend ya gitu ya Mbak Iya Amel. betul. Oke Mbak Amel, nice nice, semoga lancar-lancar ya Mbak Amel. Amin amin. Oke, mungkin sekarang saya izin untuk memperkenalkan diri ya Mbak Amel. Perkenalkan, nama saya Alia Alicia Marinisa. Nantinya Mbak Amel bisa manggil saya Kak Alia atau Kak Alisa juga nggak apa, atau Mbak Alisa atau Bu Alisa, terserah senyamannya Mbak Amel, atau mungkin manggil nama juga nggak apa-apa, karena ya kita juga nggak beda jauh lah umurnya gitu ya, masih sedikit seumuran ya gitu ya Mbak Amel. Nah nantinya di sini saya sebagai konselor atau fasilitator dari Mbak Amel yang akan membimbing Mbak Amel dalam proses konseling pada hari ini. Nah Mbak Amel ini sebelumnya pernah nggak melakukan konseling? Konseling ya, udah lama banget sih, tapi nggak tahu ya itu juga bisa dibilang konseling atau enggak yang di kelas waktu SMA itu aja sih. Mungkin itu lebih ke apa ya, pemantapan materi atau arahan materi dari guru BK-nya kayak gitu ya, bukan konseling yang personal Mbak Amel datang ke ruangan konselor kayak gitu sih, enggak ya, berarti enggak ke kelas aja yang 1 jam pelajaran itu. Mungkin sebelum ke konseling saya izinkan untuk apa ya, memberitahu bagaimana nanti proses konseling kita akan kita laksanakan ya. Nantinya Mbak Amel ini saya harap bisa terbuka kepada saya, karena di sini saya tentunya akan menjaga rapat-rapat apa yang Mbak Amel ceritakan kepada saya, dan saya juga berharap Mbak Amel bisa secara apa ya, gamblang menceritakan permasalahan Mbak Amel. Mbak Amel bisa terbuka pada saya, karena dengan Mbak Amel bisa terbuka pada saya, apa tujuan yang Mbak Amel akan capai itu bisa tercapai, seperti itu ya Mbak Amel. Oke, dalam konseling ini kita ada time limit Mbak Amel, estimasi waktu yang ditetapkan di awal seperti itu. Nah, sekiranya dari saya biasanya konseling individu itu bisa memerlukan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit mungkin, atau mungkin bisa sampai 30 menit kayak gitu. Nah, dari Mbak Amel sendiri nih, sekiranya setujunya berapa menit? Mungkin 25 menit ya. Kita ambil tengah-tengahnya aja ya Mbak Amel. Oke, baik, kita pergunakan waktu sebaik-baik mungkin selama kurang lebih 25 menit ini. Oke, baik. Nah, mungkin saya rasa dengan Mbak Amel datang ke sini ada dong hal yang perlu Mbak Amel ceritakan, mungkin sedikit menggugah hati Mbak Amel sehingga Mbak Amel ingin datang ke sini. Mungkin kira-kira ini apa nih Mbak Amel? Apa ya, sekarang ini lagi di masa-masa perkuliahan semester 5 ini, kayak sebenarnya kan udah berat ya permasalahan di semester 5 ini dengan sempronya, terus juga bolak-balik Malang Pasuruan juga, terus ngerasa apa ya, kayak agak feeling lonely gitu. Jadi tapi di sisi lain aku tuh suka kesepian, bagusnya bukan kesepian, ketenangan, lebih ketenangan, menyendiri, kayak berdiam diri di kamar sendiri, terus apa-apa sendiri. Tapi kayak di sisi lain aku sendiri tuh juga kadang ngerasa kesepian gitu, terus juga mau curhat ke temen masalah sempro dan lain sebagainya, tapi kan kita posisinya tuh lagi sama gitu loh. Takutnya kalau misalnya aku menyampaikan keluh kesahku, takutnya dia juga terpengaruh, kayak ikut mikir, ikut gelisah dan lain sebagainya juga gitu. Jadi kayak sekarang tuh lagi mendem sendiri gitu loh rasanya. Oke, jadi Mbak Amel ini mungkin sedikitnya lebih ke lagi sering memendam ceritanya Mbak Amel, karena Mbak Amel juga takut mungkin mengganggu teman-teman Mbak Amel gitu. Nah, mungkin dari Mbak Amel pengen menyendiri di kamarnya ini, mungkin apa yang membuat Mbak Amel pengen apa ya, mungkin kayak berdiam diri sendiri gitu? Karena dari aku sendiri itu tadi, aku kan anaknya introvert ya. Anaknya introvert, jadi kayak ikut organisasi juga itu volunteer aja. Jadi emang dari dulu tuh suka sendiri, kayak apa-apa itu nggak suka melibatkan hal yang ada konteksnya dengan orang lain gitu loh. Itu sih,
gini-gini terus ya gitu, kok aku kayak semakin feeling lonely gitu loh, kok aku nggak pernah ngeluarin unek-unekku, nggak pernah ngeluarin isi hatiku gitu sih. Mungkin kadang hal tersebut juga membuat Mbak Amel gelisah atau gimana nih Mbak Amel? Apa ya, lebih ke kayak need someone to talk gitu sih. Okay. Kayak pengen ada seseorang yang benar-benar ngerti, terus juga dia jadi support system, intinya kayak butuh support system gitu sih. Kayak nggak perlu banyak, cukup satu orang yang emang benar-benar kayak all in ke Mbak Amel. Iya betul gitu. Oke, baik, saya mengerti. Berarti Mbak Amel ini karena mungkin tipikal orang yang introvert gitu, jadi kayak kurang suka dengan keramaian atau banyak orang, kayak jadi Mbak Amel lebih suka menyendiri. Tapi bukan berarti Mbak Amel menyendiri itu nggak mau berinteraksi dengan yang lain, yang mengakibatkan Mbak Amel itu pengen atau seenggaknya kayak memiliki seseorang yang bisa menjadi the one and only buat Mbak Amel bisa mencurahkan perasaan Mbak Amel, seperti itu ya Mbak Amel. Oke, kalau dari keinginan atau tujuan atau capaian yang Mbak Amel inginkan gitu dalam proses konseling hari ini nih, kira-kira Mbak Amel pengennya Mbak Amel tuh kayak gimana? Pengennya apa ya, lebih menikmati, enjoy sama diri aku sendiri. Karena kadang tuh pengen sendiri tapi di sisi lain pengen ada support system, jadinya kan bingung ya. Kayak ini tuh maunya tuh gimana, jadi lebih pengen fokus ke kayak love myself aja gitu sih. Oke, jadi Mbak Amel pengen lebih memfokuskan diri Mbak Amel untuk mencintai diri Mbak Amel sendiri, kayak gitu. Oke, baik, saya mengerti. Nah, kalau misal dari permasalahan yang Mbak Amel sedang pikirkan atau rasakan akhir-akhir ini tuh, kira-kira kalau misal kita pisahkan antara permasalahan Mbak Amel dan diri Mbak Amel akan menamai permasalahan ini seperti apa, atau mungkin digambarkan seperti apa? Apa ya, kalau digambarkan masalah ini tuh kayak mereka ini ada dua kubu gitu loh. Antara si kubu A yang kayak dia pengen sendirian, tuh aku selalu sendiri dimanapun aku berada, tapi selain ada sih yang ngerasa kesepian gitu. Jadi kayak ada si kesendirian sama si kesepian ini yang apa ya, mereka berdua tuh menuntut aku untuk, jadinya bingung gitu loh. Ini tuh aku harus gimana ya gitu. Berarti ada dua kubu yang mereka tuh berlawanan gitu, berlawanan tujuan, berlawanan keinginan, sehingga Mbak Amel tuh bingung untuk aku tuh berada di kubu kanan atau di kubu kiri ini, kayak gitu. Oke, baik, kalau misal kita bilang si kubu ini hadir, dan menurut Mbak Amel ini gimana sih hubungan Mbak Amel dengan si kubu dua ini? Hubungannya itu cukup erat ya. Soalnya yaitu tadi dari aku sendiri, aku meskipun introvert tapi aku juga tetap makhluk sosial gitu ya. Jadi ya hubungannya cukup erat dari kepribadian aku juga sih gitu sih. Karena mungkin di kubu satu misal Mbak Amel tuh seseorang yang ingin menyendiri, karena ya Mbak Amel tuh seseorang introvert, jadi gak mungkin Mbak Amel bisa sejauh itu dengan dia. Begitupun di kubu yang sebelahnya juga kayak gitu. Oke, saya mengerti. Kalau misal dampak yang terjadi atau dampak yang muncul dari hal tersebut itu apa sih Mbak Amel? Kalau dampak ya, kalau dampak tuh kadang kayak lebih ke nggak tahu mau ngapain, jadi kayak di kamar sendirian nonton film atau kayak baca-baca novel, komik, tapi selain kayak kok gini ya, jadinya dia tuh kayak apa ya, bikin gelisah, bikin yang awalnya aku pengen menikmati quality time, jadinya ada tuntutan, ngerasa kayak kok kamu gini-gini dulu sih gitu. Oke, jadi kayak mungkin dampak tersebut itu menarik Mbak Amel sehingga Mbak Amel kurang enjoy dalam menjalani daily Mbak Amel, seperti itu. Mungkin selain hal tersebut ada lagi nggak sih dampak yang muncul gitu selain hal tersebut? Selain hal tersebut ya, apa ya, lebih ke itu sih, lebih nggak bisa menikmati waktu aja sih itu sih sekarang. Mungkin kurang enjoy aja ya. Oke, kalau misal dari si kubu tadi ini berdampak ke Mbak Amel itu kurang enjoy dalam mengontrol diri Mbak Amel, lalu sekiranya nilai-nilai yang muncul gitu sehingga si kubu ini tuh
hadir di dalam kehidupan Mbak Amel, dalam daily Mbak Amel, itu tuh apa sih yang terjadinya mereka muncul itu? Kalau nilai-nilai ya sebenarnya sih sama ya kayak tadi ya. Kayak kalau misalnya pas kerjain tugas sendirian, terus kayak ngerjain nyusun proposal sendirian, tapi kayak di sisi lain kayak ngelihat orang-orang kadang tuh mereka ngerjain tugas sambil entah itu teleponan sama keluarga atau sama pasangan, jadi kayak rasa pengen gitu loh, kok aku nggak gitu ya gitu. Jadi dari situ sih nilai-nilai yang terpengaruh dari orang lain juga, jadinya si dua kubu ini tuh muncul gitu. Oke, jadi dua kubu ini muncul tuh karena mungkin Mbak Amel ada keinginan seperti orang-orang di sekitar Mbak Amel kayak gitu ya, kayak misal menelpon keluarganya atau mungkin pasangannya kayak gitu. Nah, kalau Mbak Amel sendiri, apakah Mbak Amel kurang memiliki waktu untuk mungkin bisa menelpon keluarga atau bagaimana sebenarnya? Kalau sama keluarga itu kebetulan di rumah itu orangnya tuh sangat-sangat sibuk sekali semuanya. Mereka punya kegiatannya sendiri-sendiri, terus punya schedule-nya sendiri-sendiri. Jadi kayak waktu buat telepon itu cuman sebentar banget. Tapi itu sebenarnya setiap hari, cuman tuh waktunya sebentar gitu loh. Oke, jadi walaupun Mbak Amel sering melakukan kegiatan tersebut kayak menelpon keluarga, namun waktunya tuh masih sangat kurang, sehingga Mbak Amel tuh ngerasa masih membutuhkan kehadiran mereka untuk terus berkomunikasi dalam daily Mbak Amel kayak gitu. Mungkin kalau pasangan dari Mbak Amel juga gimana nih? Belum menemukan seseorang atau bagaimana? Beberapa sih sudah ada yang kayak mengkontak aku, cuman kayak dari aku sendiri kayak aku nggak tahu aku terlalu picky atau gimana, cuman ngerasa belum ada yang match gitu loh, belum ada yang cocok gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan berarti Mbak Amel terlalu kesepian dalam memiliki pasangan mungkin ya, dalam keinginan untuk memiliki pasangan, cuman mungkin belum match aja. Jadi Mbak Amel belum menemukan titik enaknya berkomunikasi atau gimana ya bilangnya gitu. Iya, pokoknya udah ada beberapa tuh yang datang, cuman akunya sendiri nggak terlalu welcome ke mereka, kurang cocok gitu. Jadi ya kita sebut aja itu Mbak Amel belum ada di posisi itu ya untuk untuk memiliki someone gitu ya Mbak Amel. Oke Mbak Amel, kalau dalam rentang waktu Mbak Amel kan akhirnya ini sering merasa ingin memiliki someone to talk gitu, someone untuk Mbak Amel sharing gitu. Apakah hal tersebut terjadi setiap hari atau mungkin ada beberapa hari atau beberapa momen Mbak Amel tuh ngerasa tervalidasi gitu? Jujur kalau sekarang sih belum ada ya. Kayak sebenarnya tuh kayak cukup ditanya gimana kabarnya hari ini, capek ya gitu tuh udah kayak feelingnya tuh kayak healing gitu loh, kayak ada loh yang peduli sama aku gitu. Nah buat sekarang sih apa ya, mungkin dari keluarga, tapi tuh udah lama banget yang mereka bilang gitu ke aku. Oke, mungkin untuk akhir ini tidak ada, namun setidaknya Mbak Amel pernah berada di posisi tersebut, mungkin sudah lama. Nah, mungkin pada saat itu nih Mbak Amel, apa sih yang Mbak Amel rasakan atau mungkin Mbak Amel rasakan gitu, hal apa gitu ketika berada di momen itu? Pastinya senang ya, karena ngerasa kayak aku di sini ada yang meduliin loh, aku ternyata ada kayak orang yang nganggap aku tuh ada gitu loh, terus peduli, care, terus kayak even mereka cuman ngomong kayak gimana hari ini gitu, capek ya gitu tuh udah kayak seneng banget gitu. Itu sih rasanya. Berarti rasa ingin tervalidasi Mbak Amel capek ini udah udah sedikit tervalidasi, gimana ya maksudnya, ya udah kayak iya, gitu. Ada yang ngerti lah, ada yang ngertiin Mbak Amel kayak gitu. Mungkin selain Mbak Amel ngerasa seneng gitu karena tervalidasi tadi, ada hal lain nggak yang muncul gitu ketika pada saat momen itu? Jadinya tuh menjalani daily itu lebih semangat sih, karena ya itu tadi sudah ada support system ya, terus juga udah tervalidasi juga perasaannya, terus juga bisa mengeluarkan semua yang ada di kepala. Jadinya tuh kayak melanjutkan hari-hari selanjutnya itu kayak
ya udah semangat aja, good mood, terus juga happy happy gitu. Kayak even itu kayak hari yang sulit, tapi kalau misalnya kita ada support system itu bener-bener apa ya, nggak yang sesulit itu gitu. Tidak seberat itu gitu, jadi mungkin masih bisa dikontrol, bisa menjadi good mood juga Iya, gitu. Mungkin bad moodnya agak terhilangkan sedikit, walaupun mungkin ada setitik itu gitu iya, ya betul Mbak Amel. betul. Oke, baik. Kalau dari Mbak Amel sendiri nih, misalnya Mbak Amel ingin apa ya, memiliki cerita baru dalam kehidupan Mbak Amel, mungkin Mbak Amel tuh pengen menjadi sosok yang seperti apa sih? Aku sendiri pengen jadi sosok, karena itu ya, aku sendiri juga pernah dengar kalau kita tuh nggak boleh terlalu bergantung sama manusia. Oke. Nah jadinya dari situ aku mikir kalau bukan aku sendiri sebagai support systemku, ya siapa lagi gitu. Jadi aku pengen kayak support system terbesar aku ya aku sendiri gitu loh, love myself, terus kayak self talk tiap hari gitu, yang bisa membangkitkan energi positif dalam diri aku gitu sih. Oke, jadi mungkin Mbak Amel ini pengen menjadi seseorang yang lebih mencintai diri sendiri gitu, tidak bergantung kepada orang lain, kayak gitu. Oke, dari hal tersebut yang Mbak Amel inginkan atau rencanakan di cerita Mbak Amel selanjutnya, nah sekiranya langkah kecil apa nih yang menurut Mbak Amel tuh bisa gitu? Mungkin ini ya, kadang aku sendiri tuh selalu punya banyak pikiran yang ada di kepala, kayak kejadian ini aku bakal pikirin 70 kemungkinan ke depannya. Nah jadinya tuh buruk kan, kayak misalnya aku lagi ngerjain ini terus dipikirin aduh nanti gimana ya, ini bener nggak ya, ini sesuai nggak, kalau ini gimana gitu. Nah jadinya langkah kecil yang pengen aku lakuin tuh kayak apa ya, lebih meyakinkan kalau udah nggak apa-apa, kayak kamu udah kerja keras, kamu udah melakukan semuanya dengan baik, untuk hasilnya nanti kita serahkan ke yang kuasa gitu sih, lebih ke gitu sih. Berarti langkah kecil yang Mbak Amel ingin lakukan itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mendorong diri Mbak Amel tuh untuk selalu memikirkan itu berkali-kali, sehingga Mbak Amel tuh bisa lebih tenang mungkin ya gitu. Kalau misal orang-orang sekitar nih Mbak Amel yang sekiranya bisa mendukung Mbak Amel dalam mewujudkan cerita baru Mbak Amel, apakah ada atau mungkin gimana menurut Mbak Amel? Kalau mewujudkan cerita baru ini yang paling terdekat itu kemungkinan pasti teman ya, karena aku sendiri juga ada teman yang seperjuangan juga, satu kos, terus dia juga sedikit banyak tahu apa yang lagi aku alamin, jadi mungkin dia yang jadi apa ya, mendukung cerita baru ini itu sih. Oke, jadi pasti teman ya, karena teman itu hidup di kehidupan kita mungkin setiap hari gitu. Hampir 24/7-nya tuh kita tuh sama mereka kayak gitu betul. ya. Jadi diharapkan mungkin teman Mbak Amel tuh bisa mensupport setiap langkah kemungkinan yang Mbak Amel ingin capai kayak gitu ya Mbak Amel. Mungkin dari teman, selain teman gitu, mungkin ada lagi nggak sih mungkin faktor lainnya yang bisa mendukung Mbak Amel mungkin di lingkungan sekitar Mbak Amel atau gimana? Kalau faktor lain ya mungkin keluarga ya, meskipun tidak cukup intens tapi mereka juga sometimes kayak berusaha untuk hadir buat aku. Jadi ya untuk kemungkinan kedua sebagai pendukung cerita baru itu pasti keluarga. Oke, jadi tidak lain keluarga tetap menjadi sebuah alasan kita untuk terus berkembang kayak gitu juga ya, terus support kita di belakang untuk terus melangkah gitu, walaupun mungkin kehadirannya jauh tapi tetap ya keluarga itu mungkin dibutuhkan untuk kita terus berkembang kayak gitu. Oke, baik. Dari Mbak Amel sendiri nih ada hal lain nggak sih yang ingin Mbak Amel mungkin ceritakan atau mungkin sharingkan pada saat ini? Untuk saat ini sih kayaknya cukup itu aja sih yang pengen disampaikan. Oke, baik. Sekiranya dari Mbak Amel, kira-kira apa sih yang Mbak Amel dapatkan setelah tadi kita ngobrol-ngobrol terkait apa yang Mbak Amel rasakan? Mungkin ada hal yang Mbak Amel dapat pada proses kita konseling pada hari ini. Yang didapat itu awalnya aku sendiri lebih fokus sama support system dari seseorang kan, jadi kayak kesannya aku bergantung kepada seseorang yang aku juga nggak tahu itu siapa. Tapi setelah konseling tadi aku baru sadar ternyata support system itu juga bisa hadir dalam diri aku sendiri,
kayak aku bisa self talk, aku bisa love myself dan lain sebagainya. Itu sih, jadi kayak oh ya ternyata aku sendiri ternyata juga bisa loh, kenapa nggak dari diri aku sendiri aja gitu. Oke, baik. Jadi saya rasa Mbak Amel sudah seenggaknya memiliki sedikit langkah kemajuan untuk mengatasi apa yang menjadi kegelisahan Mbak Amel akhir-akhir ini kayak gitu ya. Mbak Amel juga menemukan ternyata kuncinya ini adalah diri aku yang harus mencintai diri aku sendiri kayak gitu ya. Oke, dari itu izinkan saya untuk merangkum mungkin ya Mbak Amel dari konseling kita pada hari ini, yang mana dari awal itu Mbak Amel menceritakan bahwa Mbak Amel memiliki rasa keinginan untuk memiliki someone to talk gitu. Namun dengan seiringnya waktu, dari Mbak Amel mengidentifikasi apa sih dampak dari permasalahan itu, atau mungkin nilai-nilai yang muncul, atau dari keinginan yang ternyata Mbak Amel inginkan, itu ternyata Mbak Amel hanya bisa mengandalkan diri sendiri, karena Mbak Amel juga sadar ternyata orang lain itu nggak bisa Mbak Amel mungkin kayak genggam terus kayak gitu ya. Mbak Amel nggak bisa terus-terusan bergantung kepada mereka. Jadi ternyata Mbak Amel sadar kalau Mbak Amel ini hanya bisa bergantung kepada diri sendiri aja kayak gitu. Dan Mbak Amel berusaha untuk bisa mencintai diri sendiri, karena itu merupakan sebuah hal yang harus dan mungkin Mbak Amel juga sadari untuk terus mencintai diri sendiri. Oke Mbak Amel, sekiranya mungkin itu ya yang kita dapat petik konseling kita pada hari ini. Mungkin saya rasa dengan keterbatasan waktu yang kita punya, saya rasa kita cukupkan konseling kita pada hari ini. Mungkin sekiranya nanti Mbak Amel ingin sharing kepada saya, Mbak Amel bisa hubungin saya atau mungkin langsung datang ke sini. Oke, saya akhiri konseling kita pada hari ini. Mbak Amel bisa melanjutkan aktivitas Mbak Amel selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel.